Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang machine learning kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu cluster dan apa bedanya dengan klasifikasi, dan bagaimana caranya kita menentukan apakah satu cluster itu sudah baik atau belum. Oke, materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini, linknya sudah bisa kalian klik di description box ya. Video saya lain tentang clustering, yaitu K-means clustering, juga bisa kalian cek linknya di description box. Ayo kita langsung ke materi. Oke, sebelum kita ke apa itu algoritma K-means, mari kita refresh dulu pengetahuan kita tentang apa itu yang namanya clustering ya. Apa sih yang dimaksud dengan clustering? Apa bedanya dengan klasifikasi? Nah, kalau clustering itu adalah proses untuk membagi semua data ke dalam grup, atau yang juga disebut dengan cluster berdasarkan pattern atau polanya yang ada di dalam data. Oke, di sini yang berbeda dengan klasifikasi adalah istilah di sini ada grup dan atau cluster, dan juga di sini berdasarkan pola. Jadi kalau misalnya kalian melakukan clustering, berarti nanti hasilnya adalah cluster. Kalau kalian melakukan klasifikasi, berarti nanti hasilnya adalah kelas ya. Bedanya lagi, kalau klasifikasi itu sudah ada label dari tiap kelas yang menandakan satu data itu termasuk di kelas mana. Kalau di clustering itu tidak ada labelnya. Kita hanya mengelompokkan data berdasarkan pattern atau pola yang ada di dalam data ya. Itu dia bedanya klasifikasi dan clustering, dan apa yang dimaksud dengan clustering. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa clustering itu termasuk di unsupervised learning. Nah, kalau klasifikasi itu kan termasuk supervised learning ya. Kenapa clustering ini masuk ke yang unsupervised? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang label ya. Kalau label itu kita sudah tahu kelas yang sebenarnya itu kelas yang mana. Jadi di klasifikasi dalam tahap pelatihannya kita tahu yang mana yang salah klasifikasi, yang mana yang benar di klasifikasi. Jadi ada pengawasnya gitu ya, ada supervisornya yang mengecek ini sudah benar atau belum. Nah, kalau di clustering itu tidak ada yang namanya supervisornya, jadi nggak ada yang salah klasifikasi, salah clustering atau salah masuk grup. Nah, karena tidak adanya label pada datanya dan tidak ada supervisornya yang ngecek yang mana yang benar, yang mana yang salah, makanya clustering itu termasuk unsupervised learning ya. Nah, ini dia penjelasannya yang tadi. Clustering itu termasuk ke unsupervised learning karena kita tidak punya ground truth-nya ya, kita tidak punya label yang kita jadikan acuan apakah hasil klasifikasi yang kita lakukan pada saat pelatihan itu benar atau tidak gitu ya. Karena seperti itu kita hanya mengelompokkan data itu berdasarkan struktur atau pola yang ada di dalam datanya itu ya. Oke, ini lanjutannya. Yang kedua, kita tidak punya target yang kita prediksikan, tidak punya target kelas yang pasti ya yang kita prediksikan, hanya berupa kelompok-kelompok tanpa label ya. Jadi kita hanya mencoba untuk mengelompokkan data-data yang mirip ke dalam satu kelompok yang sama gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengambil data dari sumber ini ya, di internet. Ada data seperti ini, ada data konsumen
ya, ada dua fitur dari konsumennya, ada income dan ada debt, ada penghasilan atau income dan ada debt atau hutangnya, dan datanya persebarannya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat data ini, kira-kira data ini bisa dikelompokkan atau diklasterkan menjadi berapa klaster ya? Coba kalian pikirkan dulu, kira-kira terjadi berapa klaster? Apakah seperti ini menjadi 4 klaster? Atau 4 klaster seperti ini yang tadi kalian pikirkan? Atau malah hanya 2 klaster besar ya? Klaster hijau ini jadi 1 klaster, atau klaster merah dan biru ini menjadi 1 klaster. Nah, yang mana sih yang sebaiknya kalian lakukan? Oke, coba kita lihat klaster yang ini dulu ya. 4 klaster yang pertama. Kita lihat di sini klaster yang pertama itu dia ciri-ciri dari datanya atau pola dari datanya adalah yang dengan income yang kecil ya. Semua customer bank dengan income yang kecil masuk ke klaster 1. Customer yang dengan income yang sedang lebih besar sedikit dari yang pertama itu masuk di klaster 2. Yang lebih besar lagi itu masuk di klaster 3, yang lebih besar lagi masuk di klaster 4. Tetapi apa yang menjadi masalah dari klaster yang jenis ini adalah debt-nya atau hutangnya. Jadi di klaster 1 memang sih income-nya itu sama-sama kecil ya, tetapi di sini persebaran debt-nya berbeda ya, ada yang debt-nya banyak, ada yang debt-nya sedikit. Begitu juga di klaster 2 dan klaster 3 dan klaster 4. Jadi di sini tiap klasternya itu masih ada data yang tidak terlalu mirip ya, yang ada di dalam satu klaster. Coba kita lihat pembagian yang berikutnya. Kita lihat di sini pembagiannya sudah lebih baik ya daripada klaster yang tadi. Jadi di sini ada range-nya. Klaster yang pertama itu ada range-nya, pendapatannya mungkin dari 100 sampai 4.000 atau 5.000 ya. Klaster 2 juga sama, tetapi yang membedakan adalah klaster 1 debt-nya banyak, klaster 2 debt-nya sedikit. Jadi di sini sudah ada kesamaannya ya. Income-nya sama-sama, debt-nya juga sama-sama. Begitu juga dengan klaster 2, klaster 3 dan klaster 4. Jadi ada persamaan dari data-data di dalam satu klaster. Nah, itulah yang akan kita jadikan acuan saat kita membuat klaster ya. Kita bandingkan ini klaster yang tadi yang pertama dan klaster yang kedua. Klaster yang kedua ini lebih baik daripada klaster yang pertama karena semua data yang ada di dalam satu kelompok atau satu klaster itu mempunyai kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa yang klaster 1 ini tidak? Karena debt-nya beragam ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan yang kedua adalah semua data yang berada pada klaster yang berbeda itu harus berbeda ya, harus diusahakan sangat berbeda dari klaster yang lainnya. Nah, jadi harus terpisah secara sempurna ya, hampir tidak ada bersinggungan. Kalau di klaster yang jenis pertama ini kan masih mirip-mirip ya, kita lihat di sini hampir bersinggungan, di sini juga hampir bersinggungan. Nah, kalau klaster 2 ini lebih baik karena data-datanya terpisah dengan lebih baik. Nah, itu dia yang disebut dengan cluster property. Jadi, yang di dalam cluster itu jaraknya harus kita minimalkan, dan dengan cluster lain atau dengan cluster yang berbeda itu jaraknya harus kita maksimalkan. Itu dia yang namanya cluster properties. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita mengevaluasi cluster kalau misalnya tidak ada supervisornya ya. Kalau di supervised learning kita punya supervisor yang mengecek. Kalau misalnya di unsupervised learning kita cek cluster propertiesnya. Cluster properties yang saya jelaskan tadi bisa dicek dengan inersia atau dengan Dan index. Ya,
Di sini saya sebutkan 2 saja, tetapi sebenarnya evaluation matrix for clustering itu ada lebih dari ini ya. Kalian bisa cari info lainnya di internet. Di sini saya akan jelaskan 2 ini saja dulu ya. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan inersia? Oke, tadi ada 2 cluster properties ya, yang di dalam cluster kita minimalkan jaraknya, yang di luar cluster kita maksimalkan jaraknya. Inersia ini melambangkan jarak intra-cluster ya. Jadi jarak dari centroid cluster atau dari titik tengah cluster ke semua data yang ada di dalam cluster tersebut ya. Jadi seberapa jauh sih persebaran antar poin dari data yang ada di tiap cluster itu ya. Karena ini jarak dan kita menginginkan cluster yang baik, jadi inersia itu kita cari yang sekecil yang memungkinkan. Nah, kalau jarak inersianya kecil atau jaraknya kecil, berarti tiap data dalam satu cluster itu rapat ya. Kalau datanya rapat, berarti ciri-cirinya mirip. Nah, itu yang kita cari di inersia. Bagaimana cara menghitung jaraknya? Kita biasa memakai yang paling sederhana, itu bisa pakai Euclidean distance untuk menghitung inersia ya. Oke, apa bedanya dengan dan index? Dan index itu tidak hanya menghitung intra-cluster distance, tetapi juga menghitung inter-cluster distance. Yang intra itu yang di dalam, yang inter itu yang di luar. Yang intra jaraknya dari centroid atau titik tengah cluster ke semua data yang ada di dalam cluster. Kalau intercluster itu jarak antara centroid cluster 1 dengan centroid cluster 2 ya. Yang intercluster distance ini kita berusaha meminimalkan karena yang di dalam cluster harus berdempetan ya. Kalau yang intercluster ini kita berusaha untuk memaksimalkan. Jadi semakin jauh jarak antar centroid satu dengan centroid yang lainnya itu lebih bagus ya. Cara menghitung dan indeks adalah seperti ini. Jadi intercluster yang di dalam itu kita bagi dengan yang intra-cluster distance. Bagaimana dengan nilainya? Kita berusaha untuk memaksimalkan dan indeks ini ya. Jadi karena di yang atas ini kita usahakan nilainya kecil dan pembaginya ini kita usahakan nilainya besar. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan nilai dari dan indeks tersebut ya. Nah, gimana materi tentang clustering kali ini? Semoga bisa menyegarkan ingatan kalian bedanya apa clustering dengan klasifikasi. Video selanjutnya dari rangkaian video clustering ini adalah K-means clustering. Silakan klik linknya di description box ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!